Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bay Alvina Renjana dari kelas 1B D3 Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kewarganegaraan yang berjudul Integrasi Nasional. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional secara etimologis yaitu istilah integrasi berasal dari bahasa Latin integrare yang berarti memberikan tempat bagi unsur-unsur agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dari bentuk kata kerja tersebut, kemudian muncul kata benda integritas yang bermakna keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya, kata integritas berasal dari kata sifat integrer yang berarti utuh. Oleh karena itu, istilah integrasi dapat diartikan sebagai proses menyatukan unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh. Dengan demikian, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai wilayah yang memiliki perbedaan. Dalam konteks politik, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang memperkuat identitas bangsa. Sedangkan dari sudut pandang antropologis, integrasi nasional merupakan proses penyesuaian diri antar berbagai unsur budaya untuk mencapai keselarasan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan yang kedua adalah tentang konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional mencakup dua bentuk, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, integrasi horizontal menyangkut penyatuan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi vertikal menekankan pada bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik. Sedangkan integrasi horizontal berfokus pada pembentukan identitas nasional yang sama, meskipun masyarakat memiliki perbedaan latar belakang budaya, suku, maupun agama. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nasional diwujudkan dalam bentuk kesatuan yang harmonis dalam NKRI. Hal ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan budaya dan kelompok sosial agar menjadi satu kesatuan yang kuat dan utuh. Konsep integrasi nasional dapat dijelaskan melalui kajian dari sudut pandang politik serta antropologis. Secara politik, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial yang berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah nasional untuk membentuk identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penggabungan unsur-unsur yang berbeda dari kebudayaan yang beragam, sehingga tercipta keselarasan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan selanjutnya adalah tentang syarat-syarat integrasi nasional. Integrasi nasional memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat tercapai. Berikut beberapa syaratnya, yaitu yang pertama adalah persamaan hak bagi seluruh warga negara sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam perlakuan antar warga negara. Dan yang kedua adalah jaminan keadilan bagi setiap warga negara agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara sehingga
muncul kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa dan negara. Syarat yang keempat yaitu sikap keterbukaan diperlukan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, serta kerjasama antara berbagai kelompok sosial dan budaya. Syarat yang kelima adalah masyarakat perlu menemukan dan menyepakati nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan pedoman atau rujukan bersama. Syarat yang keenam adalah masyarakat tergabung dalam unit sosial yang juga memiliki anggota dari berbagai kesatuan sosial sehingga menciptakan loyalitas ganda. Syarat yang ketujuh yaitu masyarakat saling tergantung dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi satu sama lain. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama adalah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional. Faktor pembentuk yang ketiga adalah rasa cinta tanah air. Faktor yang memengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan pada masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Faktor pembentuk yang keempat adalah wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima adalah budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Faktor pembentuk yang terakhir adalah antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pula paling luar di Indonesia. Selanjutnya, penjelasan faktor penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional antara lain 1. Masyarakat Indonesia beraneka ragam. 2. Wilayah Indonesia yang luas. 3. Kuatnya paham etnosentrisme. 4. Tidak meratanya pembangunan. 5. Budaya asli mulai tergerus. Dan kemudian contoh integrasi nasional adalah 1. Gotong royong, 2. Upacara bendera, 3. Membantu anggota keluarga, yang keempat rajin beribadah, 5. Memakai seragam sesuai ketentuan, yang keenam menaati peraturan sekolah, yang ketujuh kepatuhan terhadap hukum, yang terakhir adalah akulturasi dan asimilasi budaya. Penjelasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia.
baik dari segi suku, agama, ras, maupun budaya dengan tujuan untuk mencapai kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena mampu mempersatukan berbagai perbedaan yang ada, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, ras, agama, dan budaya, seluruhnya tetap bersatu sebagai satu bangsa yang memiliki tujuan bersama, yaitu memajukan dan memakmurkan negara. Baik, ini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan dari makalah kewarganegaraan yang berjudul Integrasi Nasional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.